Semua berdiri. Siap? Siap. Selamat pagi muridku. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarmu? Siap sehat selalu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Ini nyanyianku. Tuhan Bapak, ini semangat selalu. Untuk mulai dari ilmu, saya bilang menghormati gurumu. Tegakkan cita-citamu. Tepuk tangan buat kita semua. Semua duduk kembali. Semuanya sudah semangat untuk membuka pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya sebelum belajar kita akan berdoa. Untuk yang memimpin berdoa hari ini akan dipimpin oleh Gozi. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga anak-anak diberi kemudahan dan kepintaran sehingga apa yang Ibu sampaikan nantinya bermanfaat buat anak-anak semuanya. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Hari ini yang akan memimpin untuk bernyanyi siapa? Yesi. Ayo Yes, silakan maju ke depan. Semua berdiri. Berdiri, tangannya siap. Semua duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Itu merupakan salah satu bukti Jasa menghormati jasa pahlawan yang telah gugur untuk apa anak-anak? untuk memperjuangkan Untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dari penjajahan. Ibu mau bertanya, coba dilihat temannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Alhamdulillah, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan agar setiap hari bisa berangkat ke sekolah. Siapa yang tadi malam belajar? Acungkan tangannya. Ya, belajar semua. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? sumber daya alam. Ya, mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ada berapa kemarin? Apa saja dong? Dapat diperbarui. Dapat
diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Air, SDA dapat diperbaharui. Batu bara dapat diperbaharui. Bagaimana cara kita menghemat SDA berupa air? Mematikan keran jika tidak dipakai. Kemudian bagaimana cara kita menghemat SDA berupa listrik? Mematikan listrik jika tidak dipakai. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang cara menghemat SDA, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kira-kira yang bertugas menghemat SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui itu siapa? Kita semua. Yang bertanggung jawab menghemat SDA itu siapa? Kita semua. Apakah hanya anak-anak saja yang menghemat SDA? Yang bertanggung jawab menghemat SDA itu siapa saja? Kita semua. Semua orang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat yang mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu salah satunya tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat yang ada di sila kedua Pancasila. Kita akan mencari apa saja contohnya. Kita juga akan belajar bagaimana menerapkan sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak siap untuk belajar? Perhatikan ke depan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menemukan sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang salah satunya tadi apa? Tanggung jawab. Nanti kita akan cari lagi sifat apa yang ada di sila kedua selain tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita akan merinci bagaimana sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, kita akan menunjukkan sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang keempat, nanti anak-anak akan merangkai gambar secara berkelompok, kemudian menggabungkan atau merangkainya gambar-gambar tersebut menjadi gambar yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yuk perhatikan gambar yang ada di layar proyektor. Gambar apa ini? Gambar yang sedang terkena musibah. Anak-anak pernah melihat tayangan televisi akhir-akhir ini? Apa yang sedang banyak diceritakan di berita? Ada gempa di Cianjur. Lihat seperti ini kira-kira keadaan yang ada di Cianjur. Ya, apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Terus orang yang banyak yang juga kasihan, banyak anak yang kehilangan orang tuanya menjadi anak yatim dan piatu. Nah, kira-kira kalau anak-anak melihat orang terkena musibah, nah apa yang anak-anak lakukan? Satu, bisa dengan cara memberi sumbangan, ya, memberi pakaian bekas namun masih layak dipakai. Kemudian apa lagi? Memberi sembako. Ya, anak-anak perasaannya seperti apa kalau melihat orang yang terkena musibah? Sedih, kasihan, ya. Dari gambar yang ada di layar, orang yang terkena musibah itu, ya, dilihat, dipahami.
Kira-kira sifat apa yang akan anak-anak lakukan jika melihat orang yang terkena musibah? Membantu sesama manusia, apalagi saat orang tersebut terkena musibah. Yang kedua, perhatikan apa yang anak-anak lakukan saat anak-anak meminjam pensil kepada teman kalian, tetapi pensilnya kalian hilangkan. Apa yang anak-anak lakukan? Satu, meminta maaf. Pintar. Apalagi menggantikan dengan yang baru. Apalagi jawab ya, tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau diperbuat ya. Yang ketiga, misalnya anak-anak di kelas ini diberi kelebihan sama Allah, memiliki kecerdasan yang lebih dibanding teman-temannya. Kira-kira sifat apa yang harus anak-anak lakukan dan miliki? Tidak sombong. Apalagi rendah hati. Apabila membantu teman yang kesusahan saat memahami pelajaran. Pinter. Nah, dari 3 gambar tersebut, gambar pertama, kita tadi harus memiliki sifat apa? Gambar yang pertama harus menolong. Gambar yang kedua tanggung jawab. Gambar yang ketiga tidak sombong atau rendah hati. Pinter. Untuk memperdalam kita dalam memahami materi, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Anak-anak siap melihat tayangan video? Semua pandangan ke depan. Kita simak dengan seksama. Ku dengar. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, takkan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberinya pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bah, hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Emangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku.
Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah, kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortel. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya.
Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Yeay. Seru atau tidak tayangan videonya? Dari tayangan video, kira-kira apa masalah awal yang ada dalam cerita? Kelinci yang sombong. Kemudian coba ceritakan bagaimana jalan ceritanya tadi. Karena kura-kuranya sombong, teman-temannya ingin memberi pelajaran kepada kelinci dengan cara lomba lari. Siapa yang lomba lari tadi? Setelah kura-kura dan kelinci lomba lari, apa yang dilakukan kelinci? Dia makan kekenyangan. Setelah makan kekenyangan, ngantuk. Kemudian tertidur di mana? Kenapa kok kelinci itu bisa tidur di bawah pohon? Kata Hani, karena mengira bahwa kura-kuranya itu masih jauh di belakang. Ternyata apa yang dilakukan kura-kura? Kura-kura dengan sabar berlari hingga mencapai garis. Bagaimana akhir ceritanya? Kura-kura menang dan kelinci sedih menyesali perbuatannya. Dari tayangan video tersebut, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita? Tidak hanya kelinci yang tidak boleh sombong, tetapi kita semuanya tidak boleh sombong. Walaupun kita punya harta yang lebih, punya kepintaran yang lebih, punya paras maupun yang cantik atau yang ganteng lebih dengan temannya, kita tidak boleh sombong. Dari ulasan yang tadi ada gambar yang pertama harus kita miliki. Gambar nomor 2. Gambar nomor 3. Boleh sombong. Nah, dari video yang terakhir ini tadi, sifat apa yang harus kita miliki? Rendah hati atau tidak boleh sombong. Itu adalah beberapa contoh sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba amati gambar yang ada di layar lagi. Coba Gozi, dilihat gambar yang nomor 1. Gambar apa ini? Memberi sedekah. Iya, orang yang sedang memberi sedekah. Gambar nomor 2, sapi. Ya, mengobrol, berbincang-bincang dengan teman. Gambar nomor 3, Prabu. Membantu ayam mencuci motor. Gambar nomor 4, Sipa. Berdoa sebelum makan. Ica, gambar nomor 5. Lihat. Ya, bermain bersama teman. Isa, nomor 6. Membantu ibu memasang jam. Ya, membantu ibu memasang jam dinding. Hanin, gambar nomor 7. Orang sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah. Kira-kira menurut anak-anak, gambar mana saja yang sesuai
sesuai sila pertama. Ayo coba pahami lagi. Gambar mana saja yang sesuai dengan sila kedua? Kira-kira gambar nomor 2, dia asik mengobrol dengan temannya, ramah dengan temannya, baik dengan temannya. Itu sesuai tidak dengan sila kedua Pancasila? Ya, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Saling menghormati. Gambar yang nomor 5. Dia asik bermain dengan teman atau dengan kakaknya. Itu berarti sesuai tidak dengan sila kedua? Sesuai, karena sesama teman ataupun kakak beradik mereka saling menyayangi. Betul. Coba kita ulang lagi. Gambar mana saja yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Gambar nomor 4, kenapa tidak sesuai sila kedua? Karena berdoa sesuai sila pertama Pancasila. Mau bertanya kembali, sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila apa saja? Ya, sifat sesuai sila kedua apa saja? Memberi sumbangan. Ya, membantu, saling membantu. Apalagi? Menolong. Apalagi? Tidak sombong. Saling menyayangi. Tanggung jawab. Dan masih banyak lagi, ya. Anak-anak paham? Ya, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 7 kelompok. Silakan mencari nama-nama kelompoknya yang ada di layar proyektor. Anak-anak pindah dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan teman sekelompoknya? Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, simak ke depan. Seperti biasa, anak-anak mengisi nama. Ya, silakan dibaca petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti anak-anak akan disajikan 6 permasalahan. Ada gambar, ada permasalahan. Nanti silakan anak-anak menjawab serta memberikan alasan dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah itu anak-anak diminta untuk merangkai potongan gambar, kemudian dirangkai menjadi sebuah gambar yang menunjukkan sifat sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nanti ada 2 gambar, anak-anak rangkai, kemudian akan menggambarkan sifat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nanti di lembar paling terakhir di LKPD itu ada tempat untuk merangkai 2 gambar tersebut. Anak-anak paham? Nanti
Tapi jika tidak ada yang paham atau mengalami kesulitan, boleh bertanya sama ibu, ya. Sapi dibantu untuk membagikan LKPD kepada teman-temannya. Karena saling menyayangi sesama teman. Sinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan silat kedua Pancasila? Aku cari pesat. Aduh, tekan deh. Nih, Mas ketukar nih, yang ini. Yang kakinya yang mana? Belakangnya kasih lagi di bongkar. Oh, ini senang wangi. Oh, ini rasa.
Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Silakan duduk dengan rapi kembali, menghadap ke depan. Kita akan memulai presentasi. Presentasi akan kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan. Dibaca, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Baca Sapi Irio Siva. Satu, Tasya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dia selalu mematuhi perintah kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Iya, karena Tasya menyayangi kedua orang tuanya. 2. Jona selalu berdoa sebelum makan agar makannya yang dimakan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Jona menunjukkan sila kedua Pancasila?
sila sertakan alasanmu. Tidak, karena sikap Dona menunjukkan sila pertama dalam Pancasila. Sinta dan Sakti adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, karena bertengkar bukan pengalaman sila kedua Pancasila. 4. Siswa kelas 4 selalu rukun dan saling menyayangi antara teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Iya, karena sikap saling menyayangi adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia miskin, ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua? Sertakan alasanmu. Tidak, menghina teman bukanlah pengalaman sila kedua Pancasila. Ya. Dari jawaban kelompok 1 terkait sifat yang menunjukkan perilaku sila kedua Pancasila sudah betul semua serta alasannya sudah tepat. Kemudian kita lihat gambarnya, penempelan gambarnya. Kira-kira apa komentar teman-teman semuanya? Lihat, kurang rapi. Besok ditingkatkan lagi ya. Tepuk tangan kelompok 1. Ayo kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok silakan duduk di luar sama 3 Agro Partaisan. A. Menunjukkan sifat sesuai dengan sila kedua Pancasila. A. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dia selalu mematuhi perintah kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, karena gambar di atas Tasya menunjukkan sila ke-1 Pancasila. 2. Bunga selalu berdoa sebelum makan agar makanannya yang dimakan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Bunga menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, berdoa sebelum makan untuk sila ke-1. 3. Sinta dan Sakti adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, karena ia menunjukkan sikap bertengkar. 4. Siswa kelas 4 selalu saling menyayangi antara teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Iya, karena dia menunjukkan sikap menyayangi. 5. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang miskin, ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua? Sertakan alasanmu. Tidak, karena ia tidak menyayangi dan menghormati sesama teman. Nah, dari presentasi kelompok 2, jawaban kelompok 2 yang kurang tepat yaitu nomor 1. Saat Tasya menyayangi kedua orang tuanya. Menyayangi itu termasuk perilaku sila kedua. Tapi kelompok 2 menjawabnya bukan ya. Berarti yang nomor 1 kurang tepat. Kemudian kita lihat gambarnya. Lihat. Apa komentar teman-teman? Kurang
kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Iya, karena sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila. 2. Joina selalu berdoa sebelum makan agar makanan yang dia makan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Bella menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Tidak, karena sikap Bella menunjukkan perilaku sila ke-1 Pancasila. 3. Santi dan Cinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Tidak, karena mereka tidak saling menyayangi dan tidak menunjukkan perilaku sila kedua Pancasila. 4. Siswa kelas 4 selalu rukun dan saling menyayangi antar teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Ya, karena mereka saling menyayangi seluruh teman. 5. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua sertakan alasanmu? Tidak, karena mereka tidak menghargai perbedaan orang lain. Dari hasil presentasi kelompok 2 di kelompok 3 itu sudah menjawab dengan tepat, alasannya juga sudah pas. Kita lihat gambarnya dalam merangkai gambar. Sudah rapi, ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Hani Fethi Saka. 1. Tasya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dia selalu mematuhi perintah kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Ya, karena Tasya mematuhi dan menyayangi kedua orang tuanya. 2. Dona selalu berdoa sebelum makan agar makanannya yang dimakan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Dona menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Tidak, karena Dona berdoa sebagai sila pertama Pancasila. 3. Cinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasanmu? Tidak, karena dia tidak saling menyayangi dan tidak saling menghormati. 4. Siswa kelas 4 selalu rukun dan saling menyayangi antara teman-teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasannya? Ya, karena mereka saling menyayangi satu sama lain. 5. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua sertakan alasanmu? Tidak, karena kita tidak boleh menghina teman dan juga kita tidak boleh sombong. Ya, dari presentasi kelompok 4 jawaban sudah betul, benar, dan alasannya juga sudah benar. Kita lihat gambarnya dalam merangkai gambar. Apa komentar teman-teman? Kurang rapi, ya. Besok lebih ditingkatkan lagi belajarnya, ya. Beri tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: Rafaul, Jessica, Satria, Eva. 1. Tasya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Ia selalu mematuhi perintah kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasannya. Ya, karena Tasya menyayangi kedua orang tuanya dan selalu berdoa. 2. Dona selalu berdoa sebelum makan agar makanan yang dimakan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Dona menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasannya. Tidak, karena berdoa sebelum makan termasuk dengan sila pertama Pancasila dan bukan sila kedua Pancasila. 3. Sinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, karena tidak saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. 4. Siswa kelas 4 selalu rukun dan saling menyayangi antar teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Ya, karena mereka saling menyayangi dan menghormati seluruh teman. 5. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua? Sertakan alasanmu. Tidak, karena tidak saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Ya, untuk kelompok 5 sudah menyelesaikan LKPD yang pertama dengan benar. Ya, kita lihat bersama-sama bagaimana caranya kelompok 5 merangkai gambar. Apa komentar teman-teman? Kurang rapi. Besok lebih ditingkatkan lagi. Tepuk tangan kelompok 5. Kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok Yesi Elza Restasi. 1. Tasya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dia selalu mengikuti perintah kedua orang tuanya. Sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila. Sertakan alasannya. Iya, karena Tasya menyayangi kedua orang tuanya. 2. Dona selalu berdoa sebelum makan agar makanan yang dimakan berkah untuk kesehatannya. Apakah sikap Dona menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Iya, agar makanan yang dimakan selalu sehat. 3. Sinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua sering bertengkar jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai. Apakah sifat mereka menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasanmu. Tidak, karena Sinta dan Santi selalu bertengkar. 4. Siswa kelas 4 selalu rukun dan saling menyayangi antar teman. Apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila? Sertakan alasannya. Ya, karena hidupnya selalu rukun. 5. Udin selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang tuanya miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua? Sertakan alasanmu. Tidak, karena teman-temannya selalu menghina Udin. Yo, dari presentasi kelompok 6, jawaban dengan alasan sudah benar.
kita lihat rangkaian gambar yang dikerjakan kelompok 6. Kurang rapi. Besok ditingkatkan lagi ya. Tepuk tangan kelompok 6. Kelompok terakhir silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok izin kami bagi yang menjelaskan. A. Menunjukkan sila kedua Pancasila. Tasya sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dia selalu mematuhi perintah kedua orang tuanya. Apakah sikap Tasya menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasannya? Iya, karena saling menyayangi orang tuanya. Dua, dia selalu berdoa sebelum makan. Agar amalannya akan diberikan untuk kesehatannya. Apakah sikap benar menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasannya? Tidak, karena Sinta dan Santi adalah anak yang kembar. Mereka berdua berbeda. Jika ada sebuah yang tidak, mereka baik. Apakah sikap mereka menunjukkan sila Pancasila? Akan alasannya? Tidak, karena apakah sikap siswa kelas 4 menunjukkan sila kedua Pancasila sertakan alasannya? Iya, karena kita sesama manusia harus saling menyayangi dan menghargai sesama teman. 5. Dia selalu dihina oleh teman-temannya karena dia orang miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemulung. Apakah teman-teman Udin menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua sertakan alasannya? Tidak, karena kita tidak boleh membuli teman kita sendiri. Ya, dari hasil presentasi kelompok 7, jawaban dengan alasan yang diberikan sudah benar. Ya, kita lihat hasil rangkaian gambarnya. Apakah teman-teman besok dalam kegiatan menempel lebih ditingkatkan lagi belajarnya ya. Tepuk tangan. Ibu akan mengevaluasi secara keseluruhan. Jawaban yang diberikan oleh anak-anak secara berkelompok itu sudah benar. Hanya saja tadi yang di jawaban nomor 1 kelompok 2 itu kurang tepat. Selanjutnya untuk kegiatan merangkai gambar itu rata-rata dalam menempel anak-anak kurang rapi. Hanya kelompok Aisyah yang menempelnya paling rapi. Beri tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Ya, silakan LKPD-nya kembali dikumpulkan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Dibantu Pak Jerak. Ya sih. Jangan lupa diberi nama, kerjakan sendiri-sendiri.
Tes semua. Yuk kita koreksi bersama. Nomor 1. Dibaca soalnya. Gambar manusia kedua. Nomor 2. Menolong sila kedua. Nomor 3. Bukan sila kedua, itu gambar yang D. Kenapa gambar A tidak sesuai sila kedua? Karena dia membuli. Gambar nomor 4
Rozi, sebelum pulang temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu minta maaf. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.